Film dibuka di sebuah kota yang tenang bernama Rose Creek, Meksiko pada tahun 1879. Di bawah tanahnya tersimpan kandungan emas dan lahannya cukup subur untuk mendukung pertanian. Namun kemakmuran itu telah menjadi kutukan bagi warga kota Rose Creek itu sendiri. Bertahun-tahun lamanya, Rose Creek dikendalikan secara tak manusiawi oleh seorang tuan tanah yang kejam bernama Buck, seorang pria yang didukung oleh ratusan pengikutnya yang memiliki senjata. Dia menyita pasokan air kota, hasil panen pertanian, serta tambang emas, sehingga membuat para penduduk kelelahan, takut, dan putus asa untuk bertahan hidup. Saat itu, penduduk sedang berkumpul di gereja untuk membahas nasib mereka. Rasa takut mendominasi pertemuan tersebut. Bahkan sebagian penduduk berpendapat bahwa meninggalkan kota adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sementara yang lain menolak meninggalkan tanah yang secara hukum adalah milik dan hak mereka. Di antara yang bersikeras bertahan adalah Matthew dan istrinya Emma, yang mencoba meyakinkan mereka bahwa menyerah berarti kehilangan segalanya. All of us, together. Diskusi tersebut semakin tegang, tetapi sebelum keputusan rampung dan belum menemukan solusinya, Buck tiba dengan anak buahnya, menerobos masuk ke dalam gereja. This is the Lord's house. There's no place. Buck dengan angkuhnya mengumumkan bahwa tanah Rose Creek baru-baru ini kehilangan nilai dan mengklaim tidak lagi menghasilkan cukup keuntungan. Dengan alasan tersebut, dia menawarkan untuk membeli tanah penduduk dengan harga yang rendah, $20 per bidang. $20 for each parcel of dust. That is Penduduk segera menolak tawaran itu dan mulai protes. Sebagai tanggapan, anak buah Buck memberikan tembakan peringatan serta mengusir semua orang keluar dari gereja. Untuk lebih menunjukkan kendalinya, Buck memerintahkan gereja dibakar, membuat penduduk kota panik dan hanya bisa pasrah melihat keadaan tersebut. Menyaksikan kekejaman itu, Matthew pun memberanikan diri dan menghadaki Buck, lalu memintanya untuk berhenti menyiksa dan berbuat zolim kepada penduduk kota Rose Creek. What kind of man are you? Buck yang mendengar hal tersebut langsung meresponnya tanpa ragu, lalu menembak Matthew hingga tewas di depan Emma. Kekerasan pun semakin meningkat saat anak buah Buck membunuh penduduk lain yang mencoba melawan. Sebelum pergi, Buck menyampaikan ancaman terakhir. Dia memberikan penduduk kota itu waktu 3 minggu untuk menerima tawarannya, dengan peringatan bahwa dia akan kembali lagi, dan meminta sheriff di sana agar membiarkan jasad mereka terletak di sana, sebagai bentuk ancaman dan peringatan bagi penduduk Rose Creek yang mencoba membangkang dan melawannya. Lalu scene berpindah ke sebuah pinggiran kota di mana seorang marsial Amerika Serikat berpengalaman bernama Sam Chisholm. Seorang penegak hukum veteran dari Kansas, Sam memasuki kota tersebut dengan kepercayaan diri yang saat itu langsung menarik perhatian. Dia masuk ke dalam sebuah bar dan dengan tenang menanyakan keberadaan seorang buronan bernama Daniel Harrison. Namun ketika Sam membisikkan sesuatu kepada Daniel, beberapa orang sedang bersiap untuk menembak Sam. Namun tanpa ragu, Sam menunjukkan keahlian mematikannya, menembak mereka tanpa membunuh satupun dari mereka, sebagai bentuk peringatan, jangan macam-macam dengannya. Segera terungkap bahwa bartender itu sendiri adalah Daniel, si penjahat yang dicari. Sam membunuhnya seketika dan memerintahkan pengunjung yang tersisa untuk memanggil sheriff. Namun kebanyakan dari mereka melarikan diri karena ketakutan, dan hanya satu orang saja yang masih duduk di bar tersebut. Pria itu bernama Faraday, yang merupakan seorang penjudi dan mempunyai keahlian tembak-menembak juga. Ketika sheriff tiba, Sam menjelaskan bahwa Daniel adalah buronan berbahaya yang bersalah atas pembunuhan dan penyerongan, serta pembunuhan tersebut dianggap sah berdasarkan perintah pengadilan. Yeah, that's Powder Dan. What happened, man? I have need man's widow. You can hold my part for me till I... Sementara itu, Faraday yang mencoba keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba ia dihadang oleh 2 orang pria, yang mana mereka merasa ditipu selama permainan judi beberapa minggu sebelumnya. Mereka membawa Faraday ke lapangan terbuka, berencana untuk membunuhnya. Faraday mencoba tetap tenang dan mengalihkan perhatian mereka dengan trik kartunya.
Saat mereka kehilangan fokus, dia menembak mati salah satunya dan melukai yang lainnya. Lalu Faraday meminta kepada pria yang masih hidup itu agar tidak mencari masalah lagi dengannya di kemudian hari. Kemudian Sam didekati oleh Emma dan seorang pemuda bernama Teddy yang sedang putus asa mencari bantuan untuk mengalahkan Boog. Mereka menjelaskan kengerian yang menimpa kota mereka Rose Creek dan meminta Sam membantu mereka untuk melawan Boog. Sebagai imbalan, mereka menawarkan semua kekayaan emas yang tersisa di kota tersebut. Sam awalnya menolak, namun ketika Emma menyebutkan nama Boog, Sam berubah pikiran dan ia bersedia untuk membantu mereka. Bartholomew Bogue. You know, So you seek revenge. What are you waiting on? Sementara itu Faraday mencoba mengambil kembali kudanya yang mana sebelumnya ia kalah taruhan. Karena tidak punya uang untuk menebus kudanya kembali, ia sempat bertengkar dengan pemiliknya sampai Sam tiba dan membayar kuda itu. Is it difficult? Impossible. Sebagai gantinya, Faraday setuju untuk bergabung dalam misi melawan Boog. Lalu mereka pun mulai merekrut orang-orang yang ingin bergabung dengan mereka, dengan menyuruh Faraday dan Teddy pergi ke arah timur, yaitu kota bernama Spring Vulcano yang berjarak 30 km dari tempat mereka saat ini, untuk menemui seseorang bernama Goodnight alias Robicho. Lalu setelah itu memintanya nanti berkumpul di kota Junction 3 hari lagi. Sementara itu, Sam dan Emma mencari seseorang bernama Vasquez, yaitu seorang kriminal buronan yang bersembunyi di gubuk di pinggir hutan. Fully sworn warrant off. Where's your gun? Man carries a gun. Alih-alih ingin menangkapnya, Sam menawarkan kebebasan pada Vasquez sebagai imbalan untuk bergabung dalam pertempuran melawan Boog, dan Vasquez pun menerima ajakan tersebut. Sesampainya Faraday dan Teddy di Spring Vulcano, mereka menyaksikan taruhan adu menembak yang mana aksi itu dilakukan oleh Billy Rock. Selain ahli dalam menembak, ia juga ahli dalam pertarungan pisau serta rekannya bernama Goody alias Robicho. Ia adalah seorang veteran perang yang juga ahli dalam membidik sasarannya. Good night, Robichaux. Sam Chisholm sent us. Lalu Faraday menyampaikan maksudnya ke sana untuk menemui Goody, bahwa ia diperintahkan oleh Sam untuk menemuinya serta merekrutnya untuk bergabung melawan Boog dengan imbalan yang cukup besar. Good night, Robichaux. Oh, nice to see Sam pun bertemu kembali dengan Goody. Di sana terungkap bahwa mereka pernah bertempur bersama selama perang saudara. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk merekrut satu orang lagi bernama Jack Horn yang legendaris. Ia adalah seorang pelacak brutal yang dikira sudah mati oleh Pigeon bersaudara. Mereka mengaku telah membunuhnya. The hell are you trying to... Namun tiba-tiba Jack muncul dan melumpuhkan Pigeon bersaudara tersebut. Di sana Jack mengatakan bahwa mereka telah mencuri barang-barangnya dan ia telah melacak mereka selama 2 hari. Lalu tanpa basa-basi, Sam mengajak Jack untuk bergabung dengan Boog untuk melawan Boog dan anak buahnya. Namun Jack saat itu tidak merespon dan memberikan jawaban, lalu ia pergi begitu saja. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Rose Creek. Ketika mereka melewati sebuah gurun, seorang suku Indian sedang memantau mereka. Karena perjalanan mereka masih jauh, mereka memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu di sebuah lembah. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack Horn yang berubah pikiran dan ikut bergabung dengan mereka, serta memberitahu bahwa mereka sedang dilacak oleh seorang pejuang Comanche bernama Red Harvest. Di sana Sam menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Red. Anadoke, Vasquez. Where's your tribe? Red yang mendengar hal tersebut, hati nuraninya pun tergerak untuk membantu warga kota Rose Creek yang dizolimi itu. Lalu diadakanlah ritual yang menandakan bentuk kepercayaan serta kesetiakawanan, yaitu memakan daging mentah. Lalu Harvest pun bergabung dengan mereka, dan bersama-sama ketujuh pria itu berkuda menuju Rose Creek, bersiap menghadapi kejahatan dan ketidakadilan yang telah menguasai kota itu. Dan menjumpai para anak buah Boog, serta memberikan peringatan kepada mereka, namun sifat sombong dan angkuh mereka meremehkan Sam dan rekan-rekannya. What's his story? You don't mind. Di saat anak buah Boog memerintahkan penembak jintunya untuk menembak Sam, Red sudah terlebih dahulu melumpuhkannya, serta melepaskan satu lagi anak panahnya tepat mengenai salah seorang anak buah Boog yang berada di bawah. Meku. Dan suasana pun menjadi tegang dan hening untuk sejenak. Sampai akhirnya Sam dengan refleks menembak anak buah Boog, lalu disusul oleh rekan-rekan yang lain, dan pertempuran pun tak dapat dielakkan lagi.
Namun di saat anak buah Bok telah berhasil dilumpuhkan, Goody tiba-tiba ragu untuk menembak dan ia membiarkan Mackin, anak buah Bok yang satu-satunya selamat, melarikan diri. Setelah aksi tembak-tembakan mereda, Sam memerintahkan sheriff korup yang bersembunyi ketakutan untuk keluar. Sam dengan tenang memerintahkannya untuk berkuda ke Sacramento dan menyampaikan pesan jelas kepada Bog. Rose Creek tidak lagi berada di bawah kendali Bog. Jika Bog ingin kota itu kembali, dia harus datang sendiri dan bernegosiasi dengan Sam. Sheriff yang ketakutan setuju dan segera meninggalkan kota. Setelahnya, Emma mengumpulkan penduduk Rose Creek dan memperkenalkan mereka kepada Sam dan keenam rekannya. Menjelaskan bahwa ketujuh pria ini datang untuk membela kota. On our terms. Yeah, there's no way in You hell. didn't bring with you. You want to keep it? Alih-alih lega dengan hal itu, banyak penduduk merasa semakin takut. 7 orang melawan ratusan. Tampaknya itu adalah misi yang mustahil. Namun sejumlah penduduk memilih untuk tetap tahan dan berjuang. Sam memperkirakan mereka punya waktu sekitar 1 minggu sebelum Bog kembali. Dia berjanji akan melatih siapa saja yang bersedia membantu dan bergabung dengannya. Dan ia akan mulai semuanya di keesokan harinya. Keesokan paginya, beberapa penduduk diam-diam meninggalkan Rose Creek, tidak sanggup menghadapi pertumpahan darah yang akan datang. Meski begitu, hampir 50 orang tetap tinggal dan mulai berlatih. Oh, good. They brought Right shoulder. Dengan pelatihan yang berjalan, Sam mulai merencanakan jebakan. Mengetahui mereka membutuhkan amunisi dan bahan peledak, kelompok itu menyergap salah satu operasi penambangan Bog. Mereka membunuh para penjaga yang memaksa para pekerja menambang emas di sana dan menyita pasokan senjata dan dinamit dalam jumlah besar, lalu membawa semuanya kembali ke Rose Creek. Please be careful with it. Sementara itu, sheriff telah sampai di rumah Bog di Sacramento, lalu menyampaikan pesan Sam. Bog yang mendengar anak buahnya dengan mudah dihabisi oleh 7 pria itu langsung murka mendengar hal tersebut. Bagaimana mungkin 22 orang anak buahnya yang mahir dalam menembak bisa dikalahkan dengan mudah oleh 7 pria tersebut? Lalu Bog pun menembak sheriff tersebut. Dan ia memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengumpulkan semua pasukan yang tersisa dan bersiap bergerak menuju kota. Kembali di kota, Emma yang saat itu sedang berlatih menembak, lalu Faraday mencoba mendekatinya dan bermaksud ingin memberikan saran cara menembak yang baik dan benar. Namun Emma juga mempunyai keahlian dalam menembak, yang mana ia pernah dilatih langsung oleh ayahnya di masa lalu. Lalu persiapan pun semakin intensif. Sam menyusun beberapa rencana. Pertama, ia akan mengalihkan perhatian anak buah Bog dan memancing mereka agar masuk ke dalam kota. Lalu menempatkan Goody sebagai penembak jitu. Lalu bersama-sama dengan para warga kota bergotong royong untuk menggali parit dan membuat jebakan lainnya. Put your weapon. Faraday dan Vasquez pun mempersiapkan dan memasang jebakan bahan peledak. Bahkan anak-anak pun ikut serta membantu dengan membuat baling-baling dari kertas untuk menandai lokasi bom yang akan mereka ledakan nantinya. Dan Harvest pun dikirim terlebih dahulu sebagai pengintai untuk melacak pergerakan Bog dari bukit. Setelah 3 hari mempersiapkan segalanya, Harvest pun datang mengabarkan bahwa Bog dengan pasukannya sudah dekat, dan kemungkinan besok pagi mereka sudah sampai ke kota. Ternyata Bog datang lebih cepat dari waktu yang mereka perkirakan. Lalu ketika malam harinya, di saat para warga sedang berdoa, Goody berubah pikiran. Rasa trauma di masa lalu ketika perang saudara membuatnya rapuh dan ingin pergi dan menjauh dari kota tersebut. Walaupun Sam sangat membutuhkannya, akan tetapi ia tidak bisa memaksa Goody dan membiarkan Goody pergi karena itu pilihannya. Dan di sana pula Sam menyampaikan kepada rekan-rekannya yang lain jika ingin pergi sekaranglah waktunya. Namun rekan-rekan yang lain lebih memilih bertempur bersama-sama hingga akhir. Nowhere else to go, so I'm in. We're men. Keesokan paginya, pertempuran dimulai. Anak-anak disembunyikan dengan aman di bawah tanah saat Bog tiba dengan lebih dari 200 orang, dipandu oleh Denali, seorang pejuang Comanche yang berkhianat. Begitu pasukan Bog memasuki zona jebakan, Jack meledakkan bahan peledak, membunuh banyak anak buah Bog. Kota itu pun kacau balau. Penduduk menyerang dari parit dan tempat perlindungan, sementara kelompok C menghadapi anak buah Bog langsung. Selama pertempuran, Faraday ditembak di perut oleh Mackin, tetapi Vasquez menyelamatkannya dan membunuh Mackin sebagai balasan.
Melihat anak buahnya banyak yang berjatuhan, membuat Bok murka, lalu Bok memerintahkan senapan Gatling diposisikan. Pada saat itu, Goody yang berubah pikiran pun kembali, memperingatkan semua orang tentang senapan Gatling yang sedang dipersiapkan Bok. Bok pun menyuruh anak buahnya untuk menghujani kota itu dengan tembakan Gatlingnya, sehingga membuat kota porak-poranda, sehingga membuat warga kota banyak yang mati tertembak. Para wanita dan anak-anak dievakuasi saat peluru menghujani. Jack ditembak oleh Denali saat mengawal Teddy, dan tewas setelah dilibas panah. Emma terkepung di dalam bar oleh Denali, tetapi Harvest turun tangan dan membunuhnya dalam duel brutal. Sementara itu, Billy dan Goody memberikan perlindungan dari menara gereja saat Faraday bergerak menuju senapan Gatling. Anak buah Bok menembak lagi, membunuh Billy dan Goody. Tertembak parah, Faraday merangkak ke depan, berpura-pura menyerah, lalu meledakkan dinamit, menghancurkan senapan Gatling dan mengorbankan dirinya. Dengan pasukan yang banyak telah gugur, Bok menghadapi Sam sendirian. Sam menembak senjata Bok hingga terlepas dan melumpuhkannya sebelum menyeretnya ke gereja yang terbakar. Sam mengungkapkan bahwa Bok pernah menghancurkan keluarganya bertahun lalu, saat Bok mencoba mengeluarkan pistol tersembunyi. Lalu Emma dengan tiba-tiba menembak Bok, dan kota Rose Creek pun diselamatkan, dengan menyisakan Sam, Harvest, dan Vasquez, sedangkan 4 rekan mereka yang lain gugur dalam pertempuran tersebut. Faraday. Lalu mereka pun dimakamkan dengan hormat. Sam, Harvest, dan Vasquez pergi berkuda ke tempat entah berantah demi menegakkan keadilan bagi mereka yang dizolimi oleh orang-orang serakah, lalu meninggalkan kota yang tidak akan pernah melupakan mereka, serta yang gugur memperjuangkan tanah yang sebenarnya bukan milik mereka. Dan cerita pun tamat.